Sahabat yang beriman, pada kandungan surat Ar-Rum dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bangsa Rum, secara garis besar menerangkan umat Islam yang akan berperang dengan Dajjal. Namun sebelum itu, bakal ada beberapa tahap peperangan yang dijalani umat Islam. Diketahui bangsa Rum merupakan suatu bangsa yang beragama Nasrani dan mempunyai kitab suci. Sedangkan bangsa Persia merupakan bangsa yang beragama Majusi dan menyembah api dan berhala. Nantinya, kedua bangsa tersebut bakal saling berperang. Pada saat itu, bangsa Rum dikalahkan oleh bangsa Persia. Hingga akhirnya, kabar kekalahan bangsa Rum oleh bangsa Persia bakal terdengar oleh kaum musyrikin yang ada di Mekah. Di mana kaum musyrikin saat itu menyambut gembira karena mereka berpihak kepada musyrikin Persia. Sedangkan kaum muslimin di Madinah berduka cita karena kekalahan bangsa Rum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu sesuai ayat yang terkandung dalam surat Ar-Rum tersebut. Terdapat kandungan makna yang menerangkan bahwa setelah kekalahan itu, maka bangsa Rum akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun. Berdasarkan beberapa riwayat, menjelaskan jika bangsa Rum akan mendapatkan kemenangan setelah 9 tahun. Benar saja, dalam beberapa tahun kemudian, bangsa Rum dapat mengalahkan bangsa Persia. Dengan kejadian tersebut seolah menunjukkan jika Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul, serta kebenaran dari Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya, di akhir zaman umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Lantas, siapakah Romawi yang dimaksud sekarang? Jika merujuk pada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, menerangkan jika umat Islam nantinya akan berdamai dengan kaum Rum. Kemudian, koalisi ini bakal memerangi suatu musuh. Dalam peperangan tersebut bakal berujung pada kemenangan dan mendapatkan barang rampasan perang dengan selamat. Hadis di atas seolah merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman yang memberikan petunjuk bagi kita bahwa umat Islam yang berjalan di atas jalan yang benar di akhir zaman nantinya adalah mereka yang bersekutu dengan Romawi. Di sisi lain, Dajjal dan pasukannya tentu mengetahui keberadaan hadis ini, sehingga dapat dipastikan mereka bakal melakukan segala cara untuk mengabarkan siapakah Romawi yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Menanggapi hal ini, ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang menerangkan siapa bangsa Rum yang ada di akhir zaman nanti. Semula ada beberapa ulama yang menduga jika bangsa yang masih misterius ini merupakan negara Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat. Selain itu, sebagian ulama lainnya juga ada yang berpandangan jika Amerika Serikat dan sekutunya bukanlah bangsa Rum yang dimaksud, melainkan Rusia. Bukan tanpa alasan, jika ditelisik lebih lanjut, hingga saat ini Amerika dan sekutunya memang merupakan negara yang paling gencar memerangi Islam. Bergeser ke dalam penjelasan Al-Quran, Rum merupakan hal yang mudah diidentifikasi, sebab Rum dapat diistilahkan sebagai gereja Kristen Ortodok Timur. Gereja itu sendiri didirikan pada Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika umat Islam nantinya bakal bersekutu dengan bangsa Rum. Meski Kekaisaran Bizantium telah menghilang, namun keberadaan gereja Kristen Ortodok Timur tetaplah ada, yakni di negara Rusia. Koalisi umat Islam dengan bangsa Rum ini nantinya bakal berujung pada peperangan dan menuai kemenangan. Kemudian, pasukan gabungan tersebut bakal berangkat ke sebuah padang rumput yang luas serta berbukit-bukit, di mana nantinya ada salah satu seorang laki-laki dari kaum salib yang mengangkat salibnya sembari berkata, "Salib telah menang." Mengetahui hal ini, seorang pemuda dari umat Islam marah. Kemarahan itu diwujudkan dengan mendorong sang pemuda yang memegang salib hingga terjatuh, meninggal. Sejak saat itulah bangsa Rum disinyalir membentuk pasukan di bawah 80 bendera, di mana dalam satu bendera terdiri dari 12.000 pasukan tentara perang.
Tujuannya untuk berkhianat. Namun demikian, koalisi antara umat Islam dan bangsa Rom ini masih terjalin, sehingga pasukan yang terbentuk bakal merujuk pada sebuah peperangan. Lantas muncul pertanyaan, siapakah musuh yang bakal diperangi oleh koalisi antara umat Islam dan bangsa Rom? Dari beberapa hadis menjelaskan, jika musuh pertama yang bakal dihadapi adalah negara yang ada di Jazirah Arab secara keseluruhan. Menyusul dari beberapa polemik seperti pembebasan Irak, pembebasan Mekah dan Madinah dari Arab Saudi, dan penggempuran negara Arab beserta tim yang menjadi sekutu Amerika Serikat, seperti misalnya Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Mesir. Selanjutnya, musuh kedua yang bakal dihadapi adalah Persia. Meski saat ini Persia dan Iran masih jadi satu koalisi dengan Rusia, namun di akhir zaman diprediksi jika persatuan dan beberapa negara tersebut akan pecah, hingga akhirnya menyebabkan negara Iran runtuh karena serangan pasukan gabungan dari bangsa Rom dan Islam. Hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan jika umat Islam bakal memerangi Jazirah Arab dan berujung kepada kemenangan. Kemudian berperang dengan Persia juga berujung kemenangan. Setelah itu, umat Islam bakal memerangi bangsa Rom dan menuai kemenangan. Terakhir, umat Islam bakal menghadapi Dajjal. Pertikaian dalam koalisi bangsa Rom dan umat Islam ini terjadi karena ada pengkhianatan dari bangsa Rom, sehingga berujung pada peperangan antara umat Islam dengan bangsa Rom dan sekutunya. Setelah itu, Muslimin bakal menaklukkan bangsa Turki, mesti tanpa peperangan. Semenjak sederet pertempuran yang berujung kemenangan, keluarlah Dajjal, yang berujung pada peperangan yang dikenal dengan istilah peperangan Armageddon, di mana umat muslimin bakal dipimpin oleh Imam Mahdi dalam menghadapi Dajjal. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan.